Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Desi gimana? Sudah. Untuk proses kuci hari ini, untuk keterampilan yang Ya Bu, untuk persiapan kucing, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, menyimak secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mengikuti alur tirta Bu. sekali. Untuk kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa, Bu, menggunakan ini tadi? Karena saya ini orangnya kurang fokus ya Bu, jadi saya ingin pada saat coaching nanti saya mendengarkan secara fokus dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya Bu. Iya. Baiklah, Bu. Apa yang akan diharapkan nanti setelah penggunaan kucing ini? Saya harapkan dari kegiatan coaching ini, coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan tidak mengalami kendala lagi dalam proses mengajar. Ya, baiklah. Sudah siap, Bu Esti? Ya Bu, sudah siap. Ya Bu. Kalau sudah siap, silakan Bu Esti dilanjutkan dengan kuncinya ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Pak Ujang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja Bu. Alhamdulillah ini sudah bisa masuk pagi Bu. Ada waktu nggak Bu kira-kira? Ada dong Pak, kan ini jam istirahat. Saya lagi santai nih. Syukurlah kalau santai. Jadi saya pengen sharing tentang pekerjaan ini, tentang permasalahan yang di sekolah ini Bu. Ya, boleh dong Pak. Kan gini Bu, jadi saya tuh lagi bingung. Bentar lagi kan kita mau ada semesteran kan, anak-anak tuh. Tapi kegiatan di luar saya itu lumayan padat juga gitu loh Bu. Padat gimana Pak? Ya, saya untuk memanage waktunya tuh kurang kurang bisa memanage waktu. Masalahnya di luar lagi padat-padatnya, sedangkan untuk di sekolah juga kita kan mau semesteran gitu loh. Jadi yang Bapak bingungkan itu memanage waktu ya Pak ya? Iya Bu. Ya, jadi rencana ke depannya gimana Pak? Rencananya sih keinginan saya untuk kegiatan di luar ya tidak terhambat, berjalan lancar. Kemudian untuk tanggung jawab saya di sekolah juga tidak terganggu. Kasihan anak-anak kan kalau misalkan saya harus nggak masuk, sedangkan semesteran kan bentar lagi akan dilaksanakan. Jadi Bapak Ujang harus pandai-pandai mengatur waktu ya Pak, supaya tidak bertumburan gitu ya. Iya Bu. Bagaimana udah ketemu bagaimana cara menentukan Pak? Oh, apa gini aja Bu ya? Saya kan kegiatan di luar kayaknya bisa dihandle di malam hari ya Bu ya? Ya, betul sekali itu Pak. Terus gimana dong? Berarti gimana kalau menurut Ibu untuk kegiatan di luar, untuk tugas-tugas di luar itu saya handle, saya kerjain di malam hari. Nah, sedangkan untuk di siang hari, untuk pagi
itu fokus di ini ya, di sekolah gitu ya. Wah, luar biasa itu Pak, bagus sekali pemikiran seperti itu Pak. Malam mengerjakan kegiatan yang lain, sedangkan siang fokus untuk mengajar. Itu bagus sekali loh Pak. Terus bagaimana komitmennya untuk mengatur supaya lancar itu Pak? Ya berarti saya harus yang benar-benar nerapin apa namanya pembelajaran atau kegiatan saya yang di luar, saya atur sedemikian rupa untuk bisa dikerjakan di malam hari di rumah, sedangkan untuk di siang hari nanti saya sebisa mungkin untuk masuk sekolah. Apalagi semesteran kan bentar lagi kan. Iya, bagus sekali loh Pak pemikirannya. Jadi Bapak bisa membagi waktu, jadi kegiatan yang lain tidak terbengkalai, kegiatan kita sebagai pendidik juga terlaksana dengan baik. Bagaimana setelah mendapatkan solusi itu, apa Bapak masih ada yang menghambat perasaan Bapak lagi? Ya mungkin itu aja sih Bu kendala saya. Masalahnya kan tanggung jawab di sekolahnya itu yang jadi pikiran itu. Alhamdulillah kalau misalkan di tanggung jawab saya di kegiatan di luar kan yang tadi saya bilang kan sudah bisa, mungkin saya akan laksanakan di luar jam sekolah atau di malam hari kan bisa. Mungkin hanya itu lah Bu ya permasalahannya. Alhamdulillah ya Pak, semoga kegiatan Bapak yang banyak sekali yang segudang itu bisa terlaksana dengan baik, baik pekerjaan yang lain maupun pekerjaan sekolah. Semoga Bapak ke depannya lebih bersemangat lagi sehingga tidak ada menemukan solusi lagi ya Pak ya. Ya Bu ya. Kalau Bapaknya udah mendapatkan solusi, saya ini mau jam kelas atau Pak? Apa sudah selesai kan? Alhamdulillah sudah Bu, saya juga kayaknya mau masuk jam nih, ada jadwal juga saya di kelas 2. Ya Pak, nanti kalau ada mau sharing-sharing lagi kita ketemu pas jam istirahat aja ya Pak ya. Ya Bu. Makasih nih Bu waktunya ya. Iya Pak. Alhamdulillah sudah nemu solusi. Ya, makasih Bu. Ya. Bagaimana Bu Hesti proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Saya sudah menerapkan kompetensi yang diterapkan dan mengikuti alur Tirta Bu. Untuk hasilnya bagaimana Bu? Untuk hasilnya saya sudah menerapkan kompetensi yang saya terapkan dan mengikuti alur Tirta. Dan untuk coachingnya sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Bagaimana pendapat Ibu setelah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif? Ya, setelah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif, saya lebih tahu permasalahan dari coach dan apa yang ingin dia capai dari percakapan kami tadi, Bu. Nah, dari yang saya ambil tadi, coachingnya sudah apa yang dicapai dan hasil diskusinya sudah menggunakan alur ya kita. Nah, untuk langkah-langkah konkret yang akan ditingkatkan apa? Untuk langkah konkretnya, mungkin saya akan menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah ya Bu ya, mengembangkan kompetensi, mendengarkan secara aktif, secara fokus, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mengikuti alur Tirta bila ada teman yang ingin menanyakan suatu solusi dari permasalahannya. Ya. Nanti Bu, juga dapat ambil baiklah Bu Esti, saya dulu sampai jumpa lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ujang, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu, sehat-sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang persiapan untuk coaching ya Pak ya. Nah, dari persiapan coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kegiatan hari ini, persiapan coaching saya akan mempersiapkan untuk mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh terhadap coaching, terus kemudian mengajukan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, yang mana yang Bapak fokuskan Pak? Saya akan fokuskan untuk mendengarkan aktif Bu ya, untuk menggali potensi yang ada di coaching tersebut. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan coaching nanti ya Pak? Saya harapkan untuk kegiatan tersebut supaya si coach tersebut bisa bisa menggali permasalahan, kemudian menemukan solusi tersendiri dari dirinya melalui alur-alur kita, kemudian ya kegiatan-kegiatan yang lebih maksimal seperti itu. Baiklah Pak. Sekarang apakah Bapak sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching? Insya Allah sudah siap Bu untuk melakukan kegiatan coaching tersebut. Baiklah, semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Silakan Amin. Pak kalau sudah siap untuk melakukan kegiatan coachingnya. Oke Bu. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Cuman agak galau. Gimana, ada masalahkah sampai galau-galau? Ya Pak, punya waktu kan Pak? Insya Allah Bu, siap-siap. Ada waktu ini, lagi kosong juga jadwalnya. Ini Pak, saya ini dapat usulan dari kepala sekolah Pak tentang supervisi kemarin. Kepala sekolah itu agak tersibuk karena saya tidak menggunakan teks Pak. Berarti Bu Desi nggak pakai buku teks saat ngajar? Iya, tidak Betulan lagi di supervisi. Iya, bukan lagi supervisi dan kepala sekolah itu sih kayaknya kok dia tidak menggunakan buku manual kayak gitu. Tapi Bu Desi udah yakin kan untuk materinya benar-benar udah dikuasai? Ya, udah yakin Pak. Selain itu kan saya juga nonton YouTube dan artikel-artikel yang ada di internet dan saya ajarkan itu. Ya, terus kira-kira kedepannya gimana nih? Ada nggak yang harus diperbaiki? Saya perbaiki lah. Caranya sih saya akan menggunakan teks terus. Saya juga tetap aktifkan untuk eksplorasi itu dengan menyisipkan video pembelajaran dari YouTube dan internet itu untuk pembelajaran siswa tadi Pak. Berarti itu salah satu solusi Bu ya, salah satu solusi yang yang Ibu temukan sendiri ya. Baiknya seperti itu mungkin ya. Ya, ini seperti ini ya Pak ya. Jadi, supaya juga siswa juga kesinggung, terus anak-anak juga ini yakin ternyata itu tidak hanya asal, mungkin kira seperti itu, mungkin pemikiran kepala sekolahnya itu takutnya seperti itu.
Iya Bu, masalahnya kan buku juga salah satu dari referensi ngajar juga kan, gitu. Nah, tadi kan udah nemuin solusi tuh. Kedepannya berarti bisa dong berkomitmen sama solusi yang Ibu sampaikan tadi? Kita Pak untuk COVID ke depan siapkan jelas, faktual, dengan artikel-artikel yang ada di internet, kemudian saya juga menggunakan video pembelajaran. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa diterapin ya Bu ya untuk kedepannya. Ya, sudah solusinya. Terima kasih ya Pak Ujang ya. Oke, siap. Oh ya, makasih Pak Ujang. Saya undur diri dulu. Ini sudah terdengar bel ini. Saya masuk dulu. Pak Ujang juga ada kelas? Yang ini jam keempat ya, ada di kelas 3 kayaknya. Saya undur diri dulu ya Pak Ujang. Assalamualaikum. Oke. Yuk, waalaikumsalam. Oke, Pak Ujang, bagaimana hasil coachingnya Pak Ujang? Alhamdulillah, tadi sudah berjalan dengan lancar dan sudah saya terapkan dengan kompetensi-kompetensi yang ada dengan alur-alur tirta, dan akhirnya coach tersebut menemukan solusi, Bu. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi setelah melakukan coaching, setelah menerapkan kehadiran penuh dan menerapkan pertanyaan yang berbobot, bagaimana pendapat Bapak? Pendapat saya, karena saya lebih condong ke mendengarkan aktif ya, jadinya saya bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada dari coach, kemudian coach tersebut juga yang menemukan solusi. Jadi beliau menggali solusi tersendiri dari permasalahan yang ada dari dirinya sendiri. Alhamdulillah, sama bagus ya Pak ya. Terus dari yang saya amati dan saya perhatikan, Bapak sudah bagus ya menggunakan strategi dan yang dari hasil diskusi kita ini, langkah konkret apa yang dilakukan? Langkah konkret yang akan diambil yaitu dengan melakukan refleksi tentang kekurangan atau kira-kira permasalahan apa tersebut ya, untuk bagian-bagian mana yang kurang pas. Mungkin saya akan melakukan refleksi tersebut untuk diterapkan ke depannya. Iya, bagus sekali ya Pak. Semoga Bapak bisa menerapkan itu semua dalam percakapan coaching berikutnya. Terus apa yang diperoleh dari proses yang telah kita lakukan? Yang saya peroleh untuk kegiatan yang tadi ya, rupanya memang yang namanya permasalahan, setiap permasalahan tidak bisa dilakukan atau diselesaikan oleh satu pihak saja, terutama untuk kolaborasi ya, walaupun hanya sekedar sharing, tetapi kan sharing tersebut memang sharing yang bermakna dalam artian mencari solusi tentang permasalahan dari coach tersebut. Sudah bagus sekali ya Pak. Baiklah Pak, kegiatan coaching ini akan saya catat dan akan saya masukkan di supervisi sekolah kita ya Pak ya. Siap Bu. Ya itu saja Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik.
Baik Pak Ujan. Ya. Ini mau kegiatan coaching Bu ya hari ini ya? Ya. Bisa Bu? Ibu apa namanya tujuan coaching hari ini? Tujuan hari ini persiapannya saya akan mendengarkan aktif, kesadaran dan pertanyaan bobot dan alur cerita. Apa namanya dari ketiga komponen tadi mendengarkan aktif, kesadaran penuh dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari ketiga komponen tersebut yang lebih dominan Ibu mau gunain yang mana itu? Nah, saya akan menggunakan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Berarti dua komponennya, pertanyaan aktif, yang mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian untuk kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan yaitu dalam pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga akan menggunakan alur cerita. Alur cerita ya. Pertanyaan berbobot dan alur cerita. Alasannya? Itu kan harus fokus. Terus saya akan menggunakan tadi untuk menggali permasalahan si tadi. Dari awal setelah pertanyaan tadi kita wajib tujuannya dan rencana aksi. Jadi nanti beliau sendiri yang akan menemukan solusinya sendiri. Oh ya, jadi dengan cara sampean itu Ibu tadi mendengarkan aktif, ya enggak? Ya. Dari permasalahan coach yang ada, kemudian dari coach tersebut digali oleh beliau sendiri ya? Iya. Intinya itu. Dengan solusinya, jadi nanti akan timbul solusi-solusi yang dipecahkan oleh si coachnya tersebut ya. Baiklah, dari yang kita bahas tadi yang Ibu harapkan tuh untuk kegiatan coaching hari ini apa yang Ibu diharapkan? Yang saya harapkan untuk kegiatan pada hari ini nanti fungsinya bisa melakukan sendiri solusinya dan juga alur ceritanya juga sehingga nanti akan lebih bermakna Pak kegiatan pada hari ini. Oke, sepertinya memang benar-benar udah siap ya Bu ya untuk kegiatan coaching hari ini. Insya Allah dan siap Pak. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan menemukan solusi-solusi yang baik ya Bu ya. Ya. Oke. Ya silakan Bu untuk dilanjutkan kegiatannya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Esti. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu, tetapi saya ada sedikit suatu masalah Bu di kelas. Ini loh Bu, kelas saya itu ingin menerapkan kurikulum merdeka itu loh, yang kalau sudah didiagnostik awal, kita harus memetakannya, mengelompokkannya, sesuai dengan hasil diagnostik kita tadi. Jadi kelas 1 itu sudah saya bagi-bagi Bu, sudah saya perkelompok. Terus yang kelas 2 tuh kalau sudah kelas 1 pulang kan lanjut kelas 2. Nah, dari anak kelas 2 ini tidak mau kursinya diubah-ubah seperti itu, di kelompok-kelompok, maunya mereka ngadep ke depan semua seperti biasanya. Seperti pelajaran KTSP itu dulu ya Bu ya? Ya, yang ada terus menonton begitu aja, tidak ada variasi kelas. Terus ini Bu, tadi itu karena muridnya minta seperti tadi, jadi tidak mau nih Bu, itu dirubah.
Iya, Bu. Untuk rencananya apa ya? Mungkin untuk kedepannya saya akan mengajak wali murid kelas 1 ya Bu ya. Kalau pagi-pagi ngantar sekolah itu tolong bantu anaknya untuk menyusun kursi, meja begitu. Dan mungkin kalau pulang mungkin saya akan mengajak anak-anak itu untuk disiplin, untuk bekerja sama dalam menyusun si meja kembali supaya tidak mengganggu kelas 2. Mungkin begitu kali ya Bu ya. Bagus itu Bu, rencananya sudah ini berarti harus berkolaborasi. Jadi pelajarannya itu lebih berjalan lancar ya Bu ya. Iya Bu. Yang ada upahnya itu apa ya? Untuk komitmen ke depannya mungkin saya akan lebih mendiskusikannya lagi ke guru kelas 2 untuk berkolaborasi menerapkan kurikulum merdeka untuk metode pengajarannya untuk berbeda-beda, jangan yang itu aja duduknya menghadap ke depan terus sama ada variasi. Terus mengajak anak-anak didik saya khususnya kelas 1 untuk selalu menyepakati kesepakatan kelas seperti bekerja sama, saling bantu membantu. Mungkin seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu rencana dan komitmennya yang dilaksanakan ya, benar sekali. Itu kan sudah kurikulum kita. Jadi pembelajaran itu tidak melakukan diri dan kita ada kualitas kita ini akan mereka yang sudah penuh. Jadi tidak perlu lagi untuk harus seperti ini, harus kembali seperti ini. Pasti capek ya Bu ya. Iya, Pembelajaran Bu. harus terpotong, waktunya sudah kepotong, capek juga. Itu kan sudah tidak efisien lagi nanti. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dari sharing tadi saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu ya. Tanpa kepikiran dari saya sebelumnya loh, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Desi ya, karena sudah membantu saya. Sama-sama Bu Esti. Ya, Bu Desi, karena waktu saya masuk sebentar lagi, saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih tapi sebelumnya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Desi, tadi sudah selesai ya kegiatannya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Sudah berjalan Gimana? lancar. Ya, sudah selesai berjalan lancar ya. Ya, tadi setelah Bu Desi tadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian apa namanya mendengarkan aktif, ya, ya Bu ya. Iya Pak. Nah, dari komponen tersebut, dari apa yang dilakukan, gimana Bu pendapat Ibu terhadap coaching tersebut? Untuk yang sudah saya lakukan tadi dengan mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot, Koci rasa ini Pak, rasa menemukan sendiri solusi-solusinya yang tadinya belum tercerahkan, sudah menemukan sendiri solusinya dengan pemikiran beliau yang Ya, mudah-mudahan berarti apa namanya dengan Bu Desi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian Bu Desi juga mendengarkan secara aktif, ya. Jadi apa namanya titik temu dari permasalahan-permasalahan yang ada bisa digali dari coach yang langsung ya, bukan dari orang lain, tapi coachnya tersebut yang menemukan solusi daripada permasalahan-permasalahan yang ada, gitu kan? ya, ya benar. Kemudian langkah konkret ke depannya gimana? Langkah konkretnya ke depannya saya akan ini Pak, selain
diskusi kan tadi cuman 2 ya Pak ya, cuman menggunakan pendengarkan aktif dan pertanyaan tertutup. Untuk kedepannya yaitu dengan kesadaran penuh Pak. Jadi kesadaran penuh, si Puci nanti akan lebih cepat lagi menemukan solusi dari permasalahan beliau tersebut Pak. Tuh. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menambah wawasan, bisa menambah kualitas daripada pembelajaran ya Bu ya. Jadi kalau ada permasalahan nggak harus keluar langsung dari lingkungan sekolah. Kita bicarakan dulu, kita cari solusi dulu, kita sharing-sharing, kolaborasi ya. Jadi nanti ini pengalaman ya, jadi bisa Ibu terapkan di teman-teman sejawat ya kan. Iya, mungkin benar sekali Pak. Mungkin cukup Bu ya. Ini waktunya udah siang, mau Jumatan juga ini. Tinggal hitungan menit ini ya. Iya Pak. Jadi semoga sukses ya, lancar ke depannya ya. Yo, ya, saya pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.